Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Mas Fajar MC di sini. Gak bosan-bosannya ya gua share ke kalian setiap hari, karena ya gua udah berkomitmen untuk upload setiap hari teman-teman. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul ya teman-teman, gue mau nge-share nih suka dukanya jadi motovlogger pemula ya itu ya. Jadi apa aja sih sukanya jadi motovlogger pemula dan dukanya juga ya. Nah, yang pertama yang pengen gue bahas ya sukanya ya jadi motovlog pemula. Satu, jadi ada experience baru gitu ya teman-teman, yang tadinya kita nggak tahu apa itu motovlog, tiba-tiba kita coba hal baru, itu rasanya antusias banget ya, senang banget lakuinnya ya teman-teman. Edit lah, cari konten lah, itu kayaknya rutinitas baru yang nggak biasa kita lakuin gitu teman. Jadi senang aja gitu kalau nge-vlog dengan motor gitu ya teman-teman. Itu yang pertama teman-teman ya. Terus yang kedua, sukanya jadi motovlogger pemula jadi bahan perhatian. Bukan pusat perhatian juga ya, cuman jadi perhatian tetangga-tetangga gitu ya, bagi kalian yang punya tetangga itu. Jadi pada ngeliat kalau kita nge-vlog itu jadi berasa kayak artis gitu, diliatin, padahal kan kita cuman mau nge-vlog aja gitu ya teman-teman. Cuman bagi mereka mungkin itu hal baru, jadi awal-awal nge-vlog juga banyak yang lihat itu apaan sih, kok ada kamera di helm gitu kan, dan sebagainya, dan juga akhirnya banyak yang bertanya gitu ya. Ya jadi berasa kayak artis lah gitu. Terus yang ketiga, sukanya jadi motovlog jadi ada skill baru ya teman-teman ya. Entah itu skill ngomong lah, walaupun masih belepotan ya awal-awal juga ya, tapi kalau dilatih setiap hari jadi kebiasa gitu. Bukan cuman skill ngomong doang ya, tapi juga skill ngedit videonya. Jadi kita kan akhirnya ngulik-ngulik lagi tuh, oh gimana sih cara ngedit yang bagus tuh kayak apa gitu kan. Jadi menambah skill gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu sih ya sukanya jadi motovlogger pemula atau baru awal motovlog gitu ya. Sukanya itu. Mungkin nanti kalau ada lagi akan gua tambahin di deskripsi ya teman-teman ya. Terus kemudian kita bahas yang dukanya nih teman-teman. Apa sih bang dukanya jadi motovlogger pemula? Ini menurut pengalaman pribadi gua ya. Dukanya jadi motovlogger pemula ya harus cari tema konten tiap hari teman-teman. Jadi tiap hari itu harus mikir konten apa hari ini, mikir tema pembahasan apa yang mau diomongin gitu teman-teman. Dan juga harus kita cari dulu ya bahannya ya, jadi nggak asal ngomong langsung gitu tanpa skrip ya. Ya memang ada satu video langsung tanpa skrip, cuman kalau hal-hal yang kiranya penting gitu dan harus butuh data ya kita harus baca dulu gitu ya. Terus yang kedua, dukanya jadi motovlogger pemula ya view-nya masih sedikit teman-teman. Jadi bagi kalian yang motovlogger baru awal-awal ngerintis ya jangan berharap view besar gitu ya. Kita jalanin aja, kita lakuin hal baru ini dengan senang ya, jangan mengharapkan viewers, apalagi mengharapkan penghasilan dulu ya teman-teman. Jadi awalnya kita tuh harus senang dulu, jadi nantinya kita nggak berat gitu kalau ada rintangan atau hal-hal yang memberatkan kita gitu.
Kecuali kalau kalian punya tema pembahasan yang bagus, terus fasilitas yang bagus, mungkin bisa langsung view besar ya teman-teman ya. Cuman kalau kayak kita yang terbatas, kameranya apa adanya, motornya juga apa adanya, ya jangan berharap lah view-nya langsung banyak gitu ya teman-teman. Yang penting kita konsisten aja ngupload gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua ya. Nah terus yang ketiga, dukanya motovlog pemula ya, banyak yang meragukan ya teman-teman ya. Jadi ngapain sih bikin begitu gitu ya. Banyak yang ya merendahkan lah, mencaci juga lah, bahas apaan sih, nggak penting gitu kan. Banyak lah yang ngomong-ngomong gitu ya, namanya juga netizen ya. Netizen plus 62 kan bisanya cuman kritik ya, cuman kritik-kritik aja, tapi nggak ada, ya ada sih satu dua yang membangun gitu ya, tapi kebanyakan ya cuman menjudge jelek aja gitu. Kapan sih bahas ini, bahas itu, hal-hal sepele dibahas, nggak penting gitulah ya. Pokoknya cacian-cacian makian itu ya pasti kalian akan dengar kalau kalian masih merintis dari bawah atau jadi motovlogger pemula ya teman-teman ya. Nah mungkin cuman 3 aja ya, jadi kesukaan juga 3, dukanya juga 3 ya. Nanti kalau ada tambahan lagi gua share lagi di deskripsi ya teman-teman. Karena ini juga termasuknya gue nggak ada skrip ya, jadi langsung aja di otak gue tuangkan di vlog ini ya teman-teman. Ya itu dia teman-teman, suka dukanya jadi motovlog pemula versi gue ya. Jadi menurut pengalaman gue yang gue rasain selama jadi motovlog ya, bagi kalian yang masih merintis juga sama kayak gue, tetap semangat. Jangan jadiin beban kalau view-nya kecil. Yang penting itu kita konsisten ya teman-teman ya. Motovlogger yang sudah dulu merintis juga dulunya view-nya nggak sebagus sekarang gitu. Dan nggak cuman sebulan 2 bulan mereka ngevlog ya, bikin video seperti ini ya, tapi tahunan, ada yang sampai 7 tahun baru sukses, ada beberapa tahun sudah sukses. Jadi ya kita nggak tahu kapan video kita itu viralnya atau video kita itu bagusnya gitu ya. Yang penting kita bikin aja terus konsisten. Tujuannya kita menghibur gitu ya. Jangan sampai tujuan kita bikin vlog ini untuk view besar atau penghasilan besar ya teman-teman. Nanti justru malah kecewa kalau nggak sesuai kenyataan gitu teman-teman. Jadi kita lakuin atau bikin video ini ya pure murni karena kita seneng aja gitu, seneng ngevlognya, seneng editnya gitu teman-teman. Jadi apapun rintangannya pasti insya Allah bisa dilalui ya. Oke, gak usah berpanjang lebar lagi, gua udahi aja video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton juga video-video gua yang lain ya teman-teman. Sampai bertemu di pembahasan lainnya, sampai bertemu di motovlog selanjutnya. Salam sukses motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.